Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, para menteri dan wakil menteri, Kabinet Merah Putih yang hadir, inisiator Gerakan Indonesia Menanam selaku tuan rumah, Bapak Ustadz Adi Hidayat beserta jajarannya, Menteri Koordinator Pangan Saudara Zulkifli Hasan yang saya hormati, Menteri Pertanian Saudara Andi Amran Sulaiman, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Saudara Yandri Susanto, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Saudara Teddy Indrawijaya, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan Saudara Setiawan Ikhlas, Gubernur Sumatera Selatan Saudara Herman Deru beserta Forkopimda Sumatera Selatan, Panglima Kodam yang hadir, Kapolda yang hadir, pimpinan daerah semuanya yang saya hormati, anggota Komisi 4 DPR RI Dapil Sumsel, Saudari Kartika Sandra Desi, Rektor Kuliah Dakwah Islamiyah Universitas Tripoli Libya, Dr. Abu Bakar Abu Suswair yang saya hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir dari semua kalangan yang saya lihat, para mitra tanam program Gerina, para petani dan rekan-rekan pers media, serta seluruh hadirin undangan yang hadir. Tentunya kita sebagai insan yang bertakwa tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita, atas kesehatan yang diberikan, kita bisa berkumpul dalam acara yang berbahagia ini, acara yang menggembirakan, acara yang membesarkan hati kita semua, terutama membesarkan hati saya. Saudara-saudara, bulan Maret yang lalu saya jumpa dengan Ustadz Adi Hidayat di Istana Kepresidenan, Istana Merdeka di Jakarta, dan beliau menyampaikan merencanakan peluncuran Gerakan Indonesia Menanam. Dan tadi sebelum saya ke sini, saya diundang oleh Menteri Pertanian, oleh Menko Pangan untuk menghadiri penanaman sawah dengan teknik modern, di mana penyebaran benih dilaksanakan dengan drone, di mana yang tadinya satu hektar membutuhkan 25 hari diolah. Kalau pakai cara tradisional, sekarang kita bisa mengolah 25 hektar dalam satu hari. Dan tadi
Di tempat tadi, menurut gubernur, itu adalah tempat buaya, adalah rawa, daerah rawa. Tapi sekarang ini akan menjadi lahan sawah 100.000 hektar. Dan sebenarnya potensinya nanti di Sumatera Selatan itu akan menjadi 1 juta hektar. Di Sumatera Selatan saja. Dan sebagian besar itu adalah rawa, daerah lahan-lahan yang sekarang tidak produktif. Saudara-saudara sekalian, kalau waktu berapa saat yang lalu saya koreksi, tidak berapa saat yang lalu, dari sejak ratusan tahun bangsa kita, rakyat kita selalu mendambakan ketahanan pangan. Ratusan tahun rakyat kita mendambakan gemah ripah loh jinawi. Artinya cukup pangan, baru cukup papan dan cukup sandang. Tidak ada peradaban yang bisa hidup tanpa pangan. Tidak ada negara bentuk apapun yang bisa berdiri tanpa pangan. Hal dasar ini banyak dilupakan oleh elit-elit yang pintar-pintar, tapi lupa dengan hal-hal yang paling dasar. Belajar jauh-jauh ke negara lain, tapi tidak faham di mana letak fondasi, landasan berdirinya suatu masyarakat, suatu peradaban. Hari ini saya sangat gembira melihat bahwa kita sekarang membuktikan kepada seluruh rakyat, membuktikan kepada semua elit Indonesia yang sebagian kecil tapi vokal, yang merasa dirinya sangat pinter, tapi pada dasarnya pinternya hanya pinter bicara, pinter analisa, tapi analisa yang saya tidak mengerti dasarnya apa. Tapi hari ini saya melihat bukti anak-anak bangsa dari semua lapisan menangkap praktisi-praktisi, tokoh-tokoh yang mau kerja, yang mau cari solusi, mau coba dan berani mencoba dan berani merintis dan berani memulai. Saudara-saudara sekalian, tadi saya diberi laporan oleh Menteri Pertanian bahwa produksi kita luar biasa dalam 3-4 bulan ini. Sekarang masalahnya adalah kita perlu gudang yang cukup karena produksinya sangat melimpah. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh selalu mengeluh. Kita cari solusi jangka pendek dan nanti solusi jangka menengah dan solusi jangka panjang. Jangka menengah saya telah minta semua unsur BUMN, TNI, Polri untuk turun tangan, dan saya akan siapkan biaya khusus untuk bangun
gudang-gudang improvisasi, gudang-gudang sementara yang tidak terlalu mahal. Gunakan lahan-lahan TNI, Polri, dan pemerintah yang ada. Pokoknya setiap hasil petani-petani kita harus bisa disimpan, bisa diamankan untuk digunakan sebaik-baiknya oleh bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, dengan perhitungan bahwa kita sudah sangat cukup produksi kita, ada beberapa negara yang sudah mendekati kita. Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, Menko Pangan, beberapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka. Saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka, dan kalau perlu atas dasar kemanusiaan kita jangan terlalu cari untung besar. Yang penting ongkos produksi plus angkutan plus administrasi kembali. Kita buktikan bangsa Indonesia sekarang menjadi bangsa, bukan bangsa yang minta-minta, tapi bangsa yang bisa membantu dan memberi bangsa lain. Ini sesuatu yang membahagiakan saya, bahwa pada saat saya diberi kepercayaan menjadi presiden di tengah dunia penuh pergolakan, konflik, perang fisik, perang dagang, rivalitas, perpecahan. Indonesia aman, Indonesia sejuk, Indonesia bersatu. Saya bahagia hari ini ada seorang ulama, ada seorang ustadz yang visioner, pemikirannya luar biasa, yang terutama adalah ulama, pemimpin Islam, tapi yang wawasannya Pancasila, yang mengajak semua umat yang berbeda agama, semua umat walaupun berbeda agama dianggap keluarga sendiri, dianggap saudara sendiri. Inilah Indonesia, inilah Indonesia yang kita cintai, inilah Indonesia yang terus akan bangun, terus akan bangkit menjadi negara yang aman, yang damai, yang kuat. Saudara-saudara sekalian, apa yang dirintis oleh Ustadz Adi Hidayat dan tokoh-tokoh seperti Saudara Iwan Setiawan, ikhlas ya, kawan saya lama ini beliau, ini membahagiakan. Jadi inovasi, improvisasi, riset, teknologi, ini yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang berhasil. Dan apa yang dirintis di sini menjadi contoh, dan saya percaya banyak yang seperti ini yang mungkin perlu kita beri kesempatan untuk berkembang dan tumbuh. Jadi saya terima kasih ada tokoh-tokoh seperti Ustadz Adi Hidayat ini. Kita bisa bayangkan sebentar lagi seluruh Indonesia
semangat setiap keluarga, setiap masyarakat bisa ikut serta dalam kebangkitan bangsa Indonesia. Kebangkitan suatu bangsa dimulai dari satuan yang terkecil. Kita ingin Indonesia swasembada pangan. Artinya setiap provinsi harus swasembada. Setiap provinsi swasembada artinya setiap kabupaten harus swasembada. Setiap kabupaten swasembada artinya setiap kecamatan harus swasembada. Kalau kecamatan swasembada artinya setiap desa harus swasembada. Saudara-saudara sekalian, kita melihat tanah yang katanya tidak mungkin ditanam menjadi hijau. Kita melihat rawa yang tadi tempat buaya menjadi sawah berproduksi. Kita nanti akan melihat daerah-daerah yang selama ini katanya tandus, kita akan rubah, kita akan melihat, kita akan bikin hijau, kita akan bikin makmur. Di mana tidak ada air, kita akan usahakan ada air. Sekarang kita sudah punya benih-benih gandum bisa ditanam di Indonesia. Kedelai bisa ditanam dengan produktivitas tinggi di Indonesia. Hortikultura, semua tanaman ini adalah sumber kehidupan. Bagaimana di kota-kota? Di kota-kota, di pinggir, kita akan bikin lahan-lahan vertikal seperti ini, tapi bisa bertingkat-tingkat. Mungkin 1 hektar, kalau kita bangun 10 tingkat menjadi 10 hektar dengan sistem pengairan, dengan energi, dengan tenaga panel surya. Jadi kita, masa depan kita gemilang. Terima kasih Pak Ustadz, hari ini kelihatan Indonesia sangat cerah. Dan kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Yang Maha Kuasa telah memberi sangat banyak kepada bangsa kita. Sekarang kita butuh putra-putri bangsa yang pandai mengolah apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Tidak menyerah. Rawa dibikin produktif, lahan kering, lahan susah dijadikan tempat riset. Ini akan berkembang. Anak-anak kita akan sehat. Kita memberi program makan bergizi. Ada yang menentang, ada yang nyinyir, dan yang nyinyir kagetnya tuh ya ada yang profesor nyinyir gitu. Tapi nggak apa-apalah, ya kan? Biar nanti profesor belajar dari Ustadz Adi Hidayat gitu. Jangan-jangan dia profesornya di ruangan, nggak tahu belajarnya apa, tapi di ruangan. Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang lapar. Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang tidak tumbuh badannya karena kurang gizi. Yang jumlahnya itu cukup banyak. 25%. Dari 4 anak Indonesia 1 kurang gizi. Yang 3 mungkin ya pas-pasan. Saya kalau keliling, saya lihat
di Timur Tengah, gurun pasir, desert, nggak bisa ditanam. Tapi rakyatnya, anak-anaknya tinggi besar. Pemimpin-pemimpinnya mikirkan lahan yang sulit mereka jaga, sumber air yang sulit mereka jaga. Kita harus menghilangkan kelaparan dari bumi Indonesia. Ada yang mengatakan, oh yang penting ibu hamil yang dikasih makan. Ini pakar-pakar ini tidak belajar, tidak baca. Program MBG itu mulai dari ibu hamil. Mungkin satu-satunya negara di dunia di mana ada program ibu hamil tiap hari makan diantar ke rumahnya. Coba kasih lihat di mana ada negara sekarang. Saudara-saudara sekalian, saya dapat surat dari pimpinan negara lain. Belajar ke Indonesia, mau belajar tentang makan bergizi. Saya katakan kita belum. Nanti akhir tahun baru kita selesai semua. Tapi kita sudah mulai. Ibu yang sedang hamil makan diantar ke rumahnya. Kita pakai semua potensi yang sudah ada di Indonesia. Ada pendamping, ada pekerja dari keluarga berencana di tiap desa, itu yang antar. Kita bikin dapur-dapur, pesantren, semua sekolah kita ikut sertakan. Kecuali mereka yang sudah mapan, yang tidak mau, ya nggak apa-apa. Kita tidak paksakan. Jadi saudara-saudara, artinya apa? Artinya, yang sekarang tiap desa sudah berjalan berapa tahun program dana desa 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dulu yang perjuangkan kita-kita juga dari semua partai di parlemen, HKTI, kalau tidak salah sudah berjalan 10 tahun. Di desa kita kembalikan 1 miliar satu desa 1 tahun. Program makan bergizi, uang yang beredar di tiap desa itu ditambah 6 miliar 1 tahun. Minimal 5, 6, ada yang 7, ada yang 8 miliar. Bayangkan dari 1 miliar naik ke 6 miliar, atau dari 1 miliar naik ke 5 miliar saja, itu kenaikan 500% dalam 1 tahun. Yang tadinya hanya 1 miliar beredar di desa menjadi 6 miliar di satu desa. Kenapa? Karena tiap hari untuk memberi makan anak-anak, Badan Gizi Nasional butuh beli telur, beli ayam, beli ikan, beli sayur, beli tomat, beli wortel, beli timun. Ini ekonomi desa, ekonomi kecamatan hidup. Saya baca kemarin ada profesor yang tanya, gak ada gunanya koperasi di desa. Koperasi yang kita canangkan minimal 70.000 koperasi merah putih baru, kalau bisa 80.000. Katanya tak ada gunanya. Nanti di tiap koperasi itu kita bangun gudang. Berapapun hasil di desa itu akan aman karena gudangnya ada. Saya sedih tahun-tahun belakangan. Saya dulu ketua umum HKTI, saya dapat laporan, Pak, di desa saya kita baru panen mangga yang paling bagus di dunia.
tapi tidak ada kendaraan untuk ambil. Setelah beberapa hari, hasil mangga yang terbaik itu rusak. Nangis petani-petani di desa itu. Sekarang tiap desa akan punya gudang, tiap desa akan punya kamar pendingin. Hasil apapun akan aman sampai dia mampu menjual. Dan tiap koperasi akan kita beri truk. Minimal 1 truk, kalau bisa 2 truk. Semua hasil dari desa itu bisa dipasarkan. Dan semua kebutuhan desa itu bisa diambil ke desa itu. Ada profesor yang tanya, yang bilang tak ada gunanya itu koperasi agro. Ya sudah, kita hormati pendapat dia. Nanti dia akan terbuka matanya dan mudah-mudahan hatinya juga terbuka. Puluhan tahun keluhan rakyat kita, kalau panen harga jatuh, panen tidak ada yang ambil. Sekarang kita robah, kita tidak akan menyerah kepada kesulitan, kita atasi kesulitan. Saya senang tadi, apa itu, si Opung, apa itu, si Opung, solusi yang dilaksanakan oleh Ustadz Adi Hidayat dengan gerinanya, saya jangan salah ucap ya, gerina. Ini ada nakal-nakal dikit nih. Gerakan Indonesia Menanam adalah solusi. Dan ini kita berikan solusi. Karena Indonesia besar, pemikiran kita harus besar. Jadi insya Allah nanti, makanya saya minta tunggulah 1 tahun, 1,5 tahun. Kalau nanti semua desa punya gudang, punya rumah pendingin, kamar pendingin, punya truk, yang 1 truk lebih kecil ambil hasil dari sawah, yang 1 bolak-balik dari desa ke kecamatan dan kembali, aliran pupuk lancar, aliran produksi keluar dari pelabuhan-pelabuhan, Indonesia akan bangkit. Pertumbuhannya, ada yang mengatakan apa bisa pertumbuhan 8%. Selalu kalau ada niat, ada usaha, ada kelompok, apa bisa. Dan pertanyaan itu untuk nurunkan semangat kita. Ini adalah aneh. Saya khawatir dari mana pribadi-pribadi semacam itu, ya. Tapi nggak apa-apa. Kita demokrasi, silakan. Ya, yang mau menyerah silakan, yang mau nyinyir silakan, yang mau kerja, ayo sama-sama kita. Kita tukang kerja. Iya kan? Kita buktikan. Hari ini bukti. Nanti mungkin berapa minggu lagi, berapa bulan lagi, kita akan terus buktikan. Saudara-saudara sekalian, dari kita selalu import, sekarang kita bantu negara lain. Bukan kita sombong, tidak boleh sombong. Kita selalu harus rendah hati. Tapi jangan kita rendah diri. Jangan menyerah sebelum berjuang. Apa bisa? Ya kan? Bisa. Uangnya dari mana? Ada. Dari mana uangnya? Dari penghematan. Saudara-saudara, saya kira itu dari saya. Jangan terlalu lama juga pengarahan saya, iya. Tapi saya lihat ini ada kopi di sini. Hah? Bagaimana? Pak Ustadz boleh minta izin minum kopi?